Di Kampung Sukawana ini mata pencahariannya semuanya pekerja PTPN. Kebetulan kan di sini lingkungannya lingkungan perkebunan. Jadi semua masyarakatnya kerja di lingkungan PTPN. Ada yang di bagian kebun yang seperti pemetik. Ada juga yang di bagian pengolahan pabrik teh. Ya emang ekonominya masih bisa dibilang ekonomi menengah ke bawah lah. Kendala yang paling ini mah terutama lah buat masyarakatnya jalan kan belum tersentuh oleh pemerintah juga kalau jalan. Buang sampah ada yang dibuang ke kebun pinus, ada juga yang dibakar sendiri di halaman gitu. Kalau dibawa ke bawah itu ada wadah uang iuran. Nah, diberatkan itu mah berarti ke masyarakatnya. Kebetulan nggak ada. Semuanya dibuang. Semuanya dibuang, tidak dimanfaatkan gitu. Itu di kebun-kebun teh ada juga yang tidak sadar, tidak menyadari itu sampah itu dibuang ke kebun teh. Sebetulnya itu ada larangan gitu, tapi itu memaksakan. Jadi nyuri-nyuri petugas gitu, sebetulnya dilarang, tidak boleh buang sampah di kebun teh. Mata air banyak sebetulnya, tapi itu udah dimanfaatkan sama PAM, diambil ke Bandung. Jadi sebetulnya kehabisan sebetulnya, biarpun ada di hutan. Tapi itu agak susah juga masalah air gitu. Sebetulnya cuma ada sumber air satu. Awalnya sih kita nggak lihat dari desanya dulu. Kita ngelihat dari tempatnya dulu. Jadi kan waktu yang sebelumnya itu kan desanya itu kan jauh-jauh kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu pengennya yang lebih dekat dengan UPI juga kan masih banyak gitu desa-desa yang masih membutuhkan dari mahasiswa kayak gitu. Terus yang kedua, setelah kita dapat desanya itu baru kita lihat lingkungan desa tersebut, lingkungannya dari pendidikannya seperti itu. Nah, apakah dari yang harus kita kembangkan itu dari apanya gitu? Apakah dari pendidikannya yang kurang atau dari lingkungannya yang memang harus kita benahi kayak gitu. Makanya kita mungkin untuk tahun ini temanya kita membangun lingkungan ya Goy. Kalau buat proker-prokernya sih nggak jauh beda dari yang kemarin, tapi ada sedikit penambahan gitu untuk lingkungannya. Jadi seperti misalnya dari pendidikannya. Nah, untuk mengajarnya kan kalau yang tahun kemarin itu kan dari kurikulumnya gitu, kurikulum dari pendidikannya kayak gitu. Tapi kalau sekarang diubah jadi pendidikan lingkungan hidup. Jadi kita lebih mengajarkan tentang lingkungan kepada para siswa kayak gitu. Siapa nih yang dulu ini? Aldi bisa disebut Aldi ya. Malah kalau air yang bersih itu harusnya tidak berbau, jadi nggak boleh ada wanginya. Karena itu air bersih. Terus air bersih juga nggak boleh ada warnanya. Kalau untuk masyarakat gitu, semoga dengan adanya kegiatan ini gitu masyarakatnya jadi bisa lebih memperhatikan lingkungannya aja gitu. Dengan adanya tong sampah yang nanti kami berikan gitu. Semoga nanti sampah-sampahnya sudah tidak dibuangnya di mana saja lagi gitu karena sudah ada tempatnya. Untuk pendidikan lingkungan hidupnya semoga gitu anak-anak di desa ini menjadi lebih
memiliki ilmu ke depannya gitu untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya seperti itu. Dan untuk teman-teman di himpunan, semoga dengan adanya kegiatan P2M ini menjadi motivasi untuk lebih bisa menjaga lingkungannya gitu. Bukan hanya ketika saat P2M saja, tapi saat keseharian biasa juga gitu ke depannya. Dan bisa memunculkan inovasi-inovasi baru terhadap lingkungan seperti itu. Di SD kami itu SDN Tunas Karya yang alamatnya di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Siswanya ada 89 orang. Jadi termasuk SD negeri yang paling sedikit di Kecamatan Parongpong dibandingkan SD negeri yang lain. Kalau yang dilihat dari SD lain bisa dibandingkan anak-anak di sini lebih mandiri. Karena kenapa? Dari pagi mereka sekolah, orang tuanya udah pergi bekerja, pulangnya jam 6-an, jam 6 maghrib. Jadi si anak itu pulang dari sekolah apa-apa sendiri. Belajar sendiri, segalanya sendiri, jadi lebih mandiri kalau dibandingin anak-anak yang di bawah. Kalau masalah pendidik, tenaga pendidik, itu dari jaraknya, mungkin dari jarak tempuh, dari kesulitannya, jarang yang mau berbakti di SDN Tunas Karya. Dari sekolah mungkin sangat berterima kasih sekali kepada adik-adik mahasiswa dari jurusan bahasa Jepang yang sudah mampir ke SD kami, mencoba untuk belajar, masuk ke kelas atau belajar langsung ke siswanya. Semoga jadi buat pengalaman yang real gitu di sekolah itu, bagaimana sih situasi yang sebenarnya. Jadi hari ini itu dari pendidikan sendiri ada dua kegiatannya. Yang pertama itu ngajar, yang kedua itu kelas kreatif. Nah, ngajar itu kita di sini nggak ngajar mata pelajaran sesuai hari di sekolahnya, tapi kita tuh ngajarnya tentang pendidikan lingkungan hidup. Nah, di situ itu kita tujuannya biar anak-anak itu tetap menghargai lingkungan dan sebagai generasi penerus bangsa sedini mungkin diajarkan bagaimana menjaga lingkungan. Soalnya yang diketahui di sini itu permasalahan utamanya adalah kebersihan lingkungan. Jadi dari anak-anaknya sendiri lebih diarahkan gitu biar merekanya sendiri bisa menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan. Terus setelah itu kita itu ada kegiatan kelas kreatif. Nah, kelas kreatif ini tujuannya buat mengasah kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, seni dari Jepang itu origami melipat kertas. Nah, kita juga dari pendidikan bahasa Jepang itu ngajarin budaya Jepang itu juga ke anak-anaknya dengan ngajarin origami juga gitu. Terus yang kelas 4 sama 5 ada juga anyaman gitu loh, anyaman dari origami, dari kertas lipat juga gitu sama. Yang kita harapkan itu semoga dengan adanya kita ngajar, kita ngasih pengetahuan tentang kreativitas, merekanya juga bisa bisa mengambil pelajaran gitu, biar kedepannya walaupun nanti kitanya nggak ngajar lagi, tapi merekanya juga bisa meneruskan ilmu-ilmu yang kita udah kasih. Jadi tadi itu ada senam, lomba 17-an untuk anak sekolah, sama nanti bakal ada malam perpisahan. Kalau tujuannya pertama untuk berbaur dengan warga ya, jadi kita mengenali warganya, dekat sama warganya, bersosialisasi dengan warganya secara langsung. Yang diharapkan mudah-mudahan terjalin hubungan yang baik antara kita dengan warganya.
terus warganya mau apa ya, mau menerima kita dengan baik, kitanya punya pengalaman baru. Terus terutama untuk anak sekolah pasti bakal lebih seneng karena kita kesini gitu, mereka punya pengalaman baru, diajarin sama anak-anak dari UPI sama siswa. Ayo bangga, dipilih Bu, dipilih. Jadi di dana sosial itu kami ngumpulin barang dari jauh-jauh hari. Sudah dikumpulin, terus sama kita disortir barang-barangnya, ada yang masih layak atau tidak. Nah udah gitu disortir, ada dibagi kualitasnya menjadi 3, ada kualitas 1, 2, sampai 3. Terus di sini tuh sama kita dijual lagi ke warga dengan harga murah. Terus hasil dari uang yang kita dapat itu kita beliin peralatan untuk desanya seperti sapu, tong sampah, pengki yang gitu, apalagi untuk peralatan di sekolah dasar. Kalau kisaran harga untuk KW1 itu ada 20.000, KW2 ada 15.000, KW3 10.000. Tapi di jam pertama, kalau udah di jam kedua dengan barang yang tinggal sisa-sisa itu nanti harganya turun setengah harga. Untuk barangnya ada paling banyak sih baju, tapi buku juga banyak, ada sepatu, tas yang kayak gitu. Diharapkan kan dari adanya seperti ini tuh kita lebih dekat dengan warga gitu, ada interaksi dengan warga, terus ada timbal balik juga untuk warga, walaupun warga yang beli tapi kita nanti hasilnya dibalikan lagi kepada warga gitu. Untuk respon warga sendiri, alhamdulillah warganya welcome banget ke kita gitu. Terus waktu kita begitu belum buka juga, warga udah pada nyemperin gitu, udah pada antusias untuk ikut serta dalam bazar ini gitu. Ilmu-ilmu yang telah diberikan baik di SD ataupun di madrasah. Terus mudah-mudahan ya dengan kehadirannya adik-adik di sini bisa memberikan dampak baik lah terhadap masyarakat di sini.